Tapi yang bukan dari partai ini, apa ada yang bisa tegas seperti Sri Mulyani, yang bisa berkata tidak pada Prabowo maupun Jokowi? Tantangannya kan di situ, mencari orang profesional sekelas Sri Mulyani yang pinter, tapi yang mau nurut sama Prabowo. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama kita akan mengulik-ngulik dunia politik. Kali ini kita akan bicara tentang Menteri Keuangan terhebat yang pernah dimiliki oleh negara ini, yakni Sri Mulyani. Beliau pernah menjadi Menteri Keuangan di era Presiden SBY. Kemudian beliau menjadi perempuan pertama dan satu-satunya yang menjadi Managing Director dan COO Bank Dunia. Ya. Pada tahun 2016, akhirnya Sri Mulyani menerima tawaran Presiden Jokowi untuk bergabung ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Keuangan. Walaupun dirasa berat, Bank Dunia mau melepaskan Sri Mulyani karena akan mengabdi untuk memperkuat perekonomian tanah airnya. Ya. Sri Mulyani tentunya banyak mendapatkan penghargaan atas kinerjanya. Namanya pun dikenal di tingkat global ya. Kinerjanya bisa kita rasakan sendiri, terutama ketika ekonomi mandek selama pandemi COVID. Saya kira kalau bukan Sri Mulyani yang jadi Menteri Keuangan, ekonomi Republik Indonesia ini bisa-bisa ambruk ya seperti negara-negara lain. Ekonomi Indonesia justru cukup stabil dengan angka inflasi yang rendah. Pada awal tahun ini menjelang Pilpres 2024 beredar kabar bahwa ada beberapa menteri yang akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi, termasuk Sri Mulyani. Alasannya karena tidak nyaman dan tidak cocok dengan pelanggaran etika yang dikaitkan dengan keluarga Jokowi. Kabar ini sempat bikin geger. Dan ternyata mundurnya Sri Mulyani ini lebih bikin takut para investor, para pelaku bisnis, timbang soal cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu. Namanya orang bisnis ya, mereka pun harus bisa bergerak siapapun presidennya. Tapi ternyata siapa yang menjadi Menteri Keuangan itu malah lebih jadi sumber kekhawatiran. Ini memperlihatkan besarnya pengaruh yang dimiliki oleh Sri Mulyani di skala global ya. Seorang pengamat kebijakan publik menyebut bahwa Sri Mulyani dipandang sebagai menteri dengan kinerja baik. Tidak hanya di Indonesia, tapi internasional. Perekonomian Indonesia bahkan disebut terbaik setelah krisis. Kalau sampai para menteri ini mundur waktu itu, banyak pihak memprediksi suasana akan kacau balau karena akan menjadi krisis kepercayaan terhadap Presiden Jokowi. Anak buahnya aja katanya nggak percaya sama Presiden Jokowi, gimana dunia internasional bisa percaya. Akhirnya memang nggak kejadian ya. Mungkin banyak pembicaraan dan rayuan-rayuan, ya diskusi yang berlangsung di belakang layar, sehingga para menteri itu nggak jadi mundur. Kemudian ada pula bocoran yang beredar bahwa Ibu Megawati sendiri yang tidak memberikan izin bagi para menteri untuk mundur, terutama Sri Mulyani dan Pak Basuki ya, Menteri PUPR. Demi kestabilan pemerintahan katanya. Menurut sumber internal PDIP, Ibu Mega menyampaikan ke Sri Mulyani kalau dia mundur, ekonomi kita berat. Dolar saja sudah mulai naik dengan isu dia mundur. Jadi harusnya Pak Jokowi ini berterima kasih ya sama Bu Mega dong ya. Kemudian setelah hasil pencoblosan di Pilpres menunjukkan kemenangan Prabowo, dari pihak Prabowo menegaskan bahwa Sri Mulyani dan Prabowo itu tidak sejalan. Sehingga nama Sri Mulyani tidak akan ada dalam kabinet Prabowo nanti. Isu selanjutnya yang jadi perhatian publik adalah siapakah yang bakal jadi pengganti Sri Mulyani. Pada awal Maret sempat beredar 4 nama calon Menteri Keuangan Prabowo di berbagai media ya. Mereka ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilar. Saya sempat melihat sekilas latar belakang 4 nama ini ya. Tidak ada satupun yang menyamai karir Sri Mulyani yang di Bank Dunia. Ada yang pernah bekerja di perusahaan global, ada yang pernah jadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Tapi nggak ada yang pernah kerja di Bank Dunia atau IMF atau yang setara lembaga itu ya. Ini sekilas aja saya melihatnya yang dicantumkan di detik.com. Saya bisa saja salah ya. Walaupun keluar 4 nama itu, ternyata para investor masih merasa khawatir dengan tidak adanya Sri Mulyani
dalam pemerintahan Prabowo nanti. Ini disampaikan oleh Kepala Ekonomi Mitsui & Co Global Strategic Studies Institute, Haruo Shimato. Kepergian Sri Mulyani dari kabinet disebut dapat menyebabkan kekacauan keuangan di Indonesia. Kekhawatiran ini ditambah dengan adanya program makan gratis dari Prabowo yang waktu itu ya bulan Maret itu belum ada perincian tentang bagaimana program itu akan dibiayai. Sosok Sri Mulyani juga disebut sangat kredibel dan dihormati oleh pasar. Jadi, ada standar tinggi untuk sosok penggantinya. Sementara situasi ekonomi kita kok kayaknya makin buruk ya. Pak Jokowi sendiri mengeluhkan keringnya peredaran uang di dalam negeri yang disebut pakar karena kebijakan utang yang ugal-ugalan. Media lain juga menyebut soal daya beli masyarakat yang seret, PHK di mana-mana, dan rupiah yang anjlok. Ada pula analisa yang menyebut bahwa anjloknya rupiah itu dipicu oleh rencana Presiden terpilih Prabowo untuk meningkatkan rasio utang hingga mendekati 50% dari angka sekitar 39% ya saat ini. Analisa ini dikeluarkan pada pertengahan Juni lalu ya. Sementara pada bulan Mei sebelumnya, Sri Mulyani sudah menetapkan rasio utang pemerintah untuk tahun 2025 itu maksimal sebesar 38,71%. Itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ya. Artinya, kebijakan keuangan Prabowo bakal bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani. Makanya ada efek buruk yang menimpa rupiah ya. Melihat besarnya kekhawatiran pasar, terutama untuk biaya program makan gratis Prabowo, dibuatlah konferensi pers gabungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran pada akhir Juni lalu. Mereka bersama menyampaikan kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025. Sri Mulyani menyampaikan komitmen Prabowo menjaga APBN. Dan terkait program makan gratis, Sri Mulyani memastikan bahwa sudah ada anggaran yang dialokasikan buat tahun depan. Dengan nilai yang tidak akan membuat defisit anggaran membengkak, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Sri Mulyani menunjukkan profesionalisme yang tinggi ya. Ini kan sebenarnya buat Prabowo, orang yang nggak sejalan dengan beliau, yang bikin acara ini juga pasti Presiden Jokowi, yang tidak mau anaknya ketimpaan tidak dipercayai oleh para investor dan lembaga keuangan internasional. Sri Mulyani yang jadi bemper. Halah, bahwa Pak Jokowi kembali membuat Sri Mulyani jadi bemper itu terlihat dari berbagai berita selanjutnya ya, soal badai PHK di industri tekstil yang telat diurusi oleh Presiden Jokowi. Sri Mulyani juga yang akhirnya tampil ke depan publik. Kemudian Sri Mulyani juga yang memaparkan penyebab nilai rupiah anjlok terus. Kayaknya Sri Mulyani terus dimanfaatkan jadi bemper ya, selagi bisa gitu ya. Lama-lama capek juga ya. Enak aja dimanfaatin terus. Kalau buat kepentingan rakyat sih saya kira Sri Mulyani tidak akan keberatan. Namun sepertinya Sri Mulyani ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik Jokowi dan Prabowo. Mungkin akhirnya Sri Mulyani merasa mereka ini perlu diingatkan lagi bahwa waktunya makin mendekati akhir periode pemerintahan Jokowi. Dan pihak Prabowo harus sudah siap dengan penggantinya. Karena sampai saat ini kan tidak disebut lagi siapa calon pengganti Sri Mulyani di kabinet Prabowo. Di mana saya melihat ini sebagai ketakutan dari pihak Prabowo. Jika sudah disebut nama dari sekarang ya, publik itu pasti kepo kan. Pasti akan mempertanyakan latar belakangnya, kemampuannya, lalu langsung dibandingkan dengan Sri Mulyani. Gimana kalau jomplang banget? Citra Prabowo itu pasti jatuh duluan ya sebelum memulai pemerintahan. Ambiar dong. Sementara itu soal peningkatan rasio utang sampai 50%, itu kembali mencuat dari omongan adik Prabowo sendiri, Hashim Joyo Hadikusumo, yang menyebut dirinya sudah berbicara dengan Bank Dunia soal itu. Isu ini kemudian langsung dibantah oleh Airlangga Hartarto. Airlangga bicara dengan berdasarkan APBN 2025 seperti yang sudah disampaikan Sri Mulyani akhir Juni lalu. Ini isu rasio utang 50% kan bikin heboh lagi. Sepertinya kalau sudah mentok, Sri Mulyani lagi deh yang bakal diminta untuk tampil di depan publik untuk menetralisir ya. Saya kira ini salah satu yang juga memicu sampai akhirnya Sri Mulyani sampai ke momen beliau bisa mengingatkan Jokowi dan Prabowo. Caranya adalah dengan memberikan sinyal pamit. Ini disampaikan pada hari Minggu kemarin ya, dalam sebuah acara santai.
Sri Mulyani bilang, "I'm gone." Atau bahasa gaulnya, "Gue cabut ya." Kata-kata singkat itu jadi bahan berita media-media besar. Sehingga dipertanyakan lagi, siapa calon pengganti Sri Mulyani di era Prabowo? Sinyal ini pun langsung berusaha dijawab oleh pihak Prabowo. Jawaban ini merupakan sebuah strategi komunikasi ya, bisa dilihat dari judul-judul yang serupa di berbagai media. Contohnya ini ada 4 ya. Itu di media Kumparan, Infobank News, Warta Kota Live, dan Kontan. Di detik.com juga saya temui judul yang serupa, bahwa Prabowo disebut sudah kantongi nama calon Menteri Keuangan. Ya. Sumber beritanya adalah orang luar dari tim Prabowo yang mengaku sudah berkomunikasi dengan calon Menteri Keuangan itu. Tapi dia nggak menyebut, dia nggak bilang ya namanya itu siapa. Ini lebih sebagai strategi komunikasi aja ya. Saya kira begitu. Nggak bisa memastikan bahwa memang sudah ada orang yang sudah ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Sekedar untuk menjawab sinyal pamitan dari Sri Mulyani itu saja. Dan hari ini, Rabu tanggal 18 Juli, muncul berita bahwa Presiden Jokowi melantik keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kalau boleh menebak, saya kira Thomas Djiwandono ini tidak akan dijadikan sebagai pengganti Sri Mulyani nanti ya, karena melihat latar belakangnya itu masih jauh ya dari kualifikasi Sri Mulyani. Silakan teman-teman Google sendiri ya, Thomas ini lulusan mana, pernah bekerja di mana ya. Dia ini hanya sebagai penjaga aja, agar Sri Mulyani nggak sampai mengganggu masa transisi. Walaupun kita yakin ya, Sri Mulyani adalah orang yang profesional ya, pasti akan menyelesaikan tugas-tugasnya sampai tuntas. Tapi kalau merasa dimanfaatkan lagi, nah itu kita nggak tahu gimana nanti respons beliau. Karena memanfaatkan Sri Mulyani untuk kepentingan politik juga tidak bisa dibenarkan ya, nggak boleh itu. Pihak Prabowo maupun Jokowi, saya duga masih kebingungan mencari pengganti Sri Mulyani yang paling pas. Yang dicari kan katanya non-politis. Tapi yang bukan dari partai ini, apa ada yang bisa tegas seperti Sri Mulyani, yang bisa berkata tidak pada Prabowo maupun Jokowi. Tantangannya kan di situ, mencari orang profesional sekelas Sri Mulyani yang pinter, tapi yang mau nurut sama Prabowo. Karakter Prabowo yang lebih otoriter dari Jokowi bisa jadi akan mengakibatkan sulitnya ya seorang Menteri Keuangan itu merasionalkan Prabowo. Orang ini juga dipastikan tidak bakal jadi bulan-bulanan publik dan bisa memberikan jaminan buat para investor agar merasa aman dan nyaman ya dengan ekonomi Indonesia. Lah, Pak Jokowi aja kesusahan kan ya nyari investor asing buat IKN. Jadi acara pelantikan keponakan Prabowo hari ini juga untuk meredam kehebohan setelah sinyal pamit Sri Mulyani ya. Keras banget ini usahanya dari pihak Prabowo. Tapi aura takut, bingung, dan panik itu masih terasa ya. Kita rakyat biasa aja bisa merasakan kok. Apalagi para investor yang pinter-pinter itu ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah, kura-kura.